apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Boto Reza di Project Review. Dan akhirnya setelah nungguin bertahun-tahun Nintendo rilis yang baru juga. Ini dia, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 2. Sebuah device yang pasti udah ditunggu-tunggu banget sama banyak orang ya. Karena kalian tahu sendiri, Switch Nintendo itu banyak banget fansnya. Nah sekarang udah keluar nih versi barunya, upgrade-nya cukup banyak di berbagai aspek, tapi seberapa worth it? Nah itu dia yang bakal saya coba bahas di video kali ini. Mungkin kita akan bahas nanti ke belakangnya, cocok nggak sih buat yang udah punya Switch OLED atau juga dengan mereka yang baru bakal beli Switch yang pertama. Nah semua bakal saya bahas di video kali ini, tapi sebelum mulai, seperti biasa boleh di like, boleh di komen, dan share. Terima kasih banyak udah nonton, dan supaya lebih abdol reviewnya, langsung aja kita pakai. Nah biar lebih Nintendo, lebih Mario. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama kita mulai dari unboxingnya dulu, boxnya dulu. Unit yang saya pegang sekarang ini adalah versi bundle Mario Kart World dan regional dari Hong Kong. Saya beli di Studio Ponsel, harganya segini. Jadi linknya ada di deskripsi, kali aja pengen cek dan pengen beli yang samaan kayak saya. Ini dia kotaknya standar Switch banget. Ada unit utamanya, terus ada sepasang Joy-Con, ada kabel-kabel, ada kode gamenya, ada aksesoris strap Joy-Con, ada Joy-Con grip, dan juga dock yang ukurannya lumayan gede. Nah ini dia untuk tampilan barunya si Nintendo Switch 2. Full dengan warna hitam dan finishing matte yang kelihatan keren banget. Ukurannya juga semakin besar ya, layarnya juga lebih lebar, tapi memang bobotnya juga ikut bertambah sedikit. Aksen biru sama oranye masih dipertahankan sama Nintendo, tapi kali ini cuma di sekitar analog dan sambungan Joy-Con-nya aja. Jadi kelihatan apa ya, lebih kalem, lebih mature, lebih dewasa lah gitu. Dari sisi port di sini juga terdapat beberapa perubahan. Sekarang Nintendo Switch 2 itu punya dua USB-C, satu di bagian atas, satunya lagi di bagian bawah. Ini menurut saya ngebantu banget kalau misalnya saya lagi mau pakai Switch-nya sambil ngecas ya, karena kalau dulu kan kita hanya ada satu di sini doang gitu. Sekarang saya mau di atas juga bisa gitu. Jadi mungkin saya merasa terganggu kalau kabel di bagian bawah. Nah sekarang di bagian atas itu bisa lebih convenient, lebih nyaman untuk kita pakai. Habis itu untuk audio jack dia masih tetap ada di bagian atas dekat sama slot buat masukin game cardnya. Dan di bagian belakang seperti biasa masih ada kickstand yang lebar dan berasa solid banget. Angle dibukanya juga masih fleksibel sekali, bisa hampir rebah seperti ini. Terus di dekatnya ada slot micro SD juga seperti biasa kalau kalian ngerasa butuh tambahan storage di Nintendo Switch-nya. By the way, Switch 2 ini tuh harus menggunakan micro SD Express. Ini adalah tipe yang punya transfer rate lebih cepat. Cuma itu tentu dibarengi dengan harganya yang lebih mahal. Untungnya, storage internal Nintendo Switch 2 ini sekarang jauh lebih gede dibandingkan Switch yang sebelumnya. Karena dia sekarang yang saya pakai ini udah 256GB. Jadi mungkin kita nggak perlu buru-buru untuk beli micro SD-nya. Sekarang ngomongin soal Joy-Con. Ya, jadi di Switch 2 ini dia sudah menggunakan sistem magnetik. Jadi kayak gini. Nah, awalnya saya tuh sempat mikir, wah kayaknya kalau pakai magnet gitu doang itu bakal gampang copot, ringkih, dan segala macam. Tapi ternyata pas sudah coba, wah enak ya. Ternyata kayak cetak-ceteknya itu. Nih, tuh, kayak satisfying banget. Oh ya, karena ini udah beda sistem. Joy-Con dari Switch 2 ini tidak kompatibel dengan Switch yang pertama, begitu pula sebaliknya. Jadi nggak bisa kita tuker-tuker. Selain itu, yang baru juga nih di Joy-Con dari Switch 2, sekarang dia udah support buat dipakai mouse mode kayak gini. Jadi emang didukung untuk game-game FPS atau sejenisnya. Saya belum punya game yang cocok, tapi mungkin nanti ke depannya bakal kepake. Tapi kalau kalian punya game-game yang FPS kayak Cyberpunk itu mungkin bisa dipakai dengan mouse mode seperti ini. Sekarang baru deh kita masuk ke bagian performa dari si Nintendo Switch 2. Jadi sebagai generasi baru, Switch 2 tentunya dibekali dengan upgrade performa yang cukup banyak di bagian prosesor dan juga GPU untuk pengolahannya, dan semua itu masih dengan Nvidia. Powernya ya, kalau kita bicara power mungkin memang tidak seperti ROG Ally ya atau handheld gaming yang super kencang, tapi ya Nintendo tetaplah Nintendo. Dia main di liganya sendiri, kolamnya sendiri, dan jujur ini suatu hal yang sangat sulit untuk disaingi oleh siapapun. Oke, kita ngomong layar nih. Layarnya udah 1080p. Dan yang paling berasa sekarang di Switch 2 itu adalah refresh rate-nya sekarang sudah naik jadi 120Hz. Smooth banget, bikin pengalaman main jadi lebih berasa modern. Tajam, enak dilihat, dan meskipun ini bukan layar OLED, kualitas LCD-nya tuh sama sekali nggak bisa dibilang jelek.
Warnanya oke banget, beda tipis sama OLED. Bedanya itu baru bener-bener kelihatan mungkin kalau kita perhatiin sekali di bagian gelap dan kontrasnya aja. Tapi kalau dari segi kecerahan, warna itu sebenarnya udah oke banget. By the way, buat yang mungkin pingin banget yang OLED, kalau kita lihat track recordnya Nintendo ke belakang, kemungkinan besar sih bakal rilis, tapi ya tetap harus bersabar. Mungkin 2-3 tahun ke depan baru ada lah, jadi tinggal tunggu waktunya aja. Nah untuk sekarang, kalau kalian pingin memaksimalkan visual dari Nintendo Switch 2, itu sebenarnya adalah ketika kita dock, kita mainin ke TV. Nah ini karena Switch 2 sekarang udah support resolusi 4K dan udah ada HDR-nya juga. Jujur, pas awal-awal saya tetap skeptis, yang namanya juga skeptis awalnya tuh ya, kayak kayak dia HDR di TV nggak segitunya, tapi saya cobain main Zelda Tears of the Kingdom di TV 4K, wow, itu beda banget dibandingkan main langsung di layar Switch ya, kayak bikin saya semangat untuk main dan explore lagi. Menurut saya emang untuk sekarang ini adalah cara terbaik untuk nikmatin Switch 2 secara visual. Kita colok ke TV, nikmatin resolusi 4K dan juga HDR-nya. Tapi ya, kalau kita emang ngomongin Nintendo, tetap kekuatannya yang utama itu menurut saya adalah di game eksklusif mereka. Dan untuk sekarang jujur, line up-nya buat Switch 2 itu masih kurang greget ya. Emang ada Mario Kart World yang emang bundling sama Switch 2 ini dan ya saya mainin seru emang. Tapi kayak buat saya yang main Switch-nya musiman, rasanya tetap berasa kurang greng gitu. Nggak kayak waktu pertama kali ada Nintendo Switch yang pertama kali itu langsung dibarengin, diantem sama Zelda Breath of the Wild, kayak wah, gong banget. And by the way, maksud saya tadi sebagai pengguna Switch musiman itu maksudnya gini. Jadi saya tuh kalau ada rilisan game-game besar eksklusif mereka aja kayak Mario, ya ada Zelda baru, ada Pokemon baru, mungkin ada Metroid dan segala macam. Pokoknya eksklusif ada di mereka, kayak itu baru saya mainin, saya baru pakai itu Switch-nya. Nah, tapi kalau di luar itu mungkin saya akan memilih untuk main di platform yang lain aja karena ya game-nya toh tidak eksklusif gitu. Nah, by the way, kalau kita ngomong eksklusif kayak tadi, misalnya Zelda, Breath of the Wild, sama Tears of Kingdom, ya ini Switch 2 emang bisa ngasih experience yang lebih oke. Beda banget ya, visualnya dapat frame rate yang lebih stabil, HDR jalan banget pas di TV. Cuma balik lagi, kita bicara tentang Nintendo. Upgrade ke versi Switch 2 itu harus bayar. Kalau kalian udah punya versi lamanya yang versi Switch 1 terus pingin main lagi di Switch 2 dengan ya segala benefit tadi, itu harus nambah dengan beli pack upgrade-nya seharga $10 atau sekitar 160 ribuan. Tapi balik lagi, ini tergantung kita pilih region mana, mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Alternatifnya sebenarnya kita bisa juga dengan langganan Nintendo online, tapi saya pribadi sebenarnya udah beli gamenya aja yang tadi buat upgrade-nya. Soalnya terakhir kali saya beli si subscription Nintendo online itu adalah pas PSBB, ya udah lama banget. Waktu itu teman-teman lagi rame pada main Animal Crossing rame-rame, nah itu baru saya beli, tapi abis itu ya udah saya nggak beli lagi. Nah terus buat yang nanya apakah Switch 2 ini bisa memainkan gamenya dari Switch pertama, itu bisa banget, tenang aja karena udah support backward compatibility. Dan setelah dicoba emang secara performa berasa lebih smooth ya, lebih cepat loadingnya, FPS-nya ya lebih stabil kayak di game-game Pokemon yang terakhir-terakhir itu. Terus juga dari waktu loadingnya sedikit lebih cepat kalau saya bandingkan waktu saya pakai dengan si Switch OLED. Untuk baterainya ya standar aja sih sebenarnya, nggak yang spesial banget si Switch 2 ini. Saya cobain main Mario Kart World, main Zelda Tears of Kingdom, dan saya bisa dapat sekitar 3-3,5 jam dengan auto brightness. Saya bisa beda tiap orang pasti, tapi kalau saya dapetnya segitu. Cuma kalau kalian main Switch ada TV, ya docking pastinya soal baterai gini nggak bakal berasa lah bedanya. Pastinya ya bakal nyala-nyala aja gitu, namanya juga selalu dicolok. Jadi kesimpulannya, apakah Switch 2 ini menarik? Ya tentu tetap menarik ya, dengan segala keunikan khas Nintendo-nya. Mungkin kita bisa lihat specs-nya tidak yang wah banget, layarnya sebagian orang bilang kayak kurang gitu, belum OLED, dan game-nya juga masih banyak yang mahal, tapi tetap aja ini kan Nintendo. Dan faktanya memang penjualan mereka tinggi banget untuk Nintendo Switch 2 ini. Kalau kalian belum punya Switch sama sekali, baru pingin beli yang pertama kali, menurut saya udah langsung gas aja, langsung ke Switch 2. Nggak usah kita beli yang OLED atau beli versi sebelumnya. Tapi kalau misalnya masih bisa menunggu sebentar, ya menurut saya tunggu aja sampai harganya lebih miring atau sampai ada batch produksi berikutnya. Soalnya emang batch pertama Nintendo kayak Switch pertama itu kan ya ada sedikit kurang-kurangnya lah di batch pertama dan diperbaiki di batch-batch berikutnya. Jadi kalau emang nggak buru-buru ya bersabar aja dulu. Terus buat yang udah punya Switch OLED seperti yang di belakang sana, apakah worth it untuk upgrade?
balik lagi ke user masing-masing. Kalau emang ada dananya, ada budgetnya, pengen, ya silakan beli aja gitu, nggak usah mikir-mikir. Tapi kalau misalnya kalian masih mikir-mikir pun sebenarnya nggak masalah sama sekali. Karena gini, kalau menurut saya saat ini belum banyak judul eksklusif yang bikin saya ngerasa, wah harus cobain di Switch 2 nih biar lebih keren. Kayak misal Zelda tadi, Tears of Kingdom atau Breath of the Wild, semuanya udah bisa saya mainin di Switch 1 gitu. Tapi emang kalau kita main di Switch 2 berasa lebih keren gitu, lebih smooth dan segala macam. Tapi balik lagi, poinnya adalah kita bisa mainkan itu di Switch pertama. Kalaupun ada game yang kayak Cyberpunk atau Hogwarts Legacy, ya memang ada gitu, tersedia di Switch tuh bisa dipakai. Cuman karena itu tadi saya bisa main di platform lain kayak Steam atau main di PS, menurut saya mendingan beli di sana gitu, karena secara harga udah diskon lumayan banget gitu dibandingkan beli full price untuk main di Switch 2. Jadi ya itu dia. Kalau kamu kayak saya main Switch-nya nungguin game-game besar aja, mungkin nggak upgrade sekarang, masih bisa nunggu entar-entaran dulu ya. Mungkin nanti ya kan dalam tahunnya ada Pokemon juga yang baru ya, mungkin nanti ada rilisan-rilisan baru yang bikin Switch 2 ini lebih worth it, lebih kepake, lebih bikin kalian pengen main. Itu menurut saya baru jadi waktu yang tepat untuk upgrade. Tapi kalau emang kalian masih kayak beli nggak ya masih ragu gitu, belum dapat alasan yang kuat banget untuk upgrade, mendingan tahan aja dulu. Tapi itu balik lagi ke preferensi dan ya kemampuan masing-masing. Nah kalau emang pengen beli banget ya silakan dibeli aja, gak usah mikir-mikir ya. Seperti biasa saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang guys, gue dulu ya buat sedikit sharing pengalaman saya dengan Nintendo Switch 2. Makasih banyak nonton sampai habis, semoga ini bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.